klasifikasi sebagai generasi muda itu adalah salah satunya adalah usia teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, ini ada sebuah penelitian ya. Saudara nanti bisa analisa ya. Ada sebuah penelitian dari Profesor ini Thomas Licona ya. Jadi dari Universitas Cornell University. Nah, di dalam sebuah penelitiannya ada sekian ratus kelompok mahasiswa ini adakan sebuah penelitian menyangkut masalah karakter, ya karakter generasi muda. Dalam sebuah penelitiannya itu ada 10 ciri krisis karakter. Jadi karakter-karakter yang memang beda gitu kan, atau yang disebut dengan menyimpang, disebutlah sebuah krisis. Nah, ini ada contoh 10 krisis karakter. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja atau masyarakat. Nah, jadi ketika dalam sebuah wilayah ya, di wilayah tertentu, ketika remajanya atau masyarakatnya itu bahwa selalu ada problem ya remaja, ya segala sesuatu diselesaikan dengan cara tawuran, segala sesuatu diselesaikan dengan cara kekerasan. Ya. Itu sudah menjadi sebuah ciri, itulah sebuah di masyarakat tersebut adalah sudah terjadi sebuah krisis. Ya, bisa juga disebut dengan ada krisis karakter. Nah, kalau orang Islam bilangnya adalah akhlak. Ya, kalau orang-orang ya non Muslim adalah budi pekerti, gitu kan? Atau yang disebut dengan adalah sikap. Ya. Nah, jadi sekarang bisa tergambarkan teman-teman ya. Di masyarakat ini, para remaja ini sebenarnya banyak sesuatu yang sepele ya, tetapi justru diselesaikan dengan cara persoalan-persoalan model dengan kekerasan, ya kan? Ya, hanya persoalan ini persoalan jempol. Ketika kita menyatakan jempolnya adalah begini, ketika jempol dibeginikan jempolnya itu pasti kelompok masyarakat itu marah. Dan diselesaikan itu bukan dengan cara diplomasi, tetapi dengan cara model kekerasan. Yang kuat pasti menghantam yang lemah. Ya. Nah, ini sudah terjadi hampir di mana-mana, apalagi di kalangan anak-anak sekolah itu, ya mungkin tawuran itu hampir di mana-mana. Nah, ketika di sebuah wilayah ini sudah terjadi semacam ini, maka masyarakat itu sudah termasuk kategori ada krisis karakter atau krisis sikap. Itu yang pertama yang perlu perhatikan. Nah, silakan saudara-saudara bisa analisa bahwa kira-kira dominasi ini nggak di wilayah kita, kan gitu kan. Yang kedua, ya penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk atau tidak baku. Sekarang sering ditemukan di para remaja ini banyak menggunakan bahasa Indonesia itu tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Banyak bahasa yang baik tapi tidak benar. Banyak yang gunakan bahasa tapi tidak baku, tapi itu yang diikuti. Contoh misalnya begini, ya. Baik tapi tidak benar. Ya kan? Misalnya seperti begini. Yang terhormat Bapak Anu ini ya, kami persilakan waktu yang kami berikan. Ya. Benar tapi tidak tepat. Jadi yang diberikan waktu itu, yang diberikan untuk ke depan itu bukan waktunya, adalah orangnya, kan begitu. Kadang rata-rata MC itu mengatakan ya, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak anu, untuk itulah waktu dan kami persilahkan. Waktu dan kami persilahkan itu bahasa tidak tepat, benar tapi tidak tepat. Yang seharusnya kan untuk selanjutnya
kami persilakan kepada Profesor anu untuk memberikan sambutnya. Kami persilakan kepada Bapak Profesor. Nah, baik dan benar. Ada kan? Nah, ini bahasa-bahasa yang baik itu tapi tidak baku yang banyak digunakan. Itu salah satu contoh yang kecil. Ada juga bahasa-bahasa yang sekarang anak-anak muda ini yang sering banyak digunakan. Misalnya gini, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, misalnya ada 10 orang masyarakat nih, atau teman-teman berkumpul 10 orang, di antara 10 orang ini, 7 orang atau 6 orang menggunakan bahasa-bahasa yang memang anak-anak sekarang anak-anak bahasa okem ya. Bahasa okem itu ya Bapak juga ngerti. Ada yang sebut dengan apa tuh ya anak-anak muda apa sih bahasa, ada yang bahasa C, ada apa lagi tuh. Ya pokoknya yang tidak bahasa Indonesia yang tidak baku. Itulah yang disebut dengan krisis bahasa. Nah, inilah kita sebagai kalangan remaja dan pemuda harus waspada. Karena sekali lagi pelanjut bahasa-bahasa yang baik dan benar atau kultur berbahasa yang baik dan benar itu yang bisa menyelamatkan itu adalah kalangan pemuda karena generasi selanjutnya. Nah, untuk itulah bahasa yang tidak baik dan tidak benar itu atau bahasa-bahasa kata-kata yang tidak baku yang sering yang digunakan justru oleh kalangan para pemuda, para remaja. Nah, inilah yang harus menjadi pemikiran kita sebagai generasi, sebagai mahasiswa yang disebut dengan agent of change. Kita ini justru harus menjadi sebuah pemikiran buat kita. Ya kan? Sering kita bilang bahasanya cepet, pegau, apalagi ya banyaklah bahasa-bahasa yang sering digunakan ya coba aja bisa bahasa-bahasa okem yang sering digunakan ya. Nah, yang tahu apa kira-kira aja? Anjay. Apa? Anjay. Anjay, kan? Itu di bahasa Indonesia tidak ada anjay itu, ya kan? Itu. Jadi saudara sekalian, Bapak memohon kepada teman-teman gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hasil perjuangan para pemuda. Hasil bertetaskan darah dan jiwa raga. Kalau lihat dalam sejarah, di dalam Sumpah Pemuda itu yang dideklarasikan pada 28 Oktober, ya kan? Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Coba bayangkan teman-teman saudara sekalian, itu hasil perjuangan para pemuda. Tiba-tiba banyak anak muda sekarang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa tidak baku. Nah, itu yang disebut dengan sebuah krisis bahasa. Nah, teman-teman, Bapak ini memberikan gambaran ke teman-teman jangan sampai teman-teman terpolarisasi termasuk itu. Karena generasi muda, saudara sebagai generasi pembangunan, generasi penerus, sekaligus sebagai generasi pewaris, jangan masuk kepada kategori tersebut ya. Ini gambaran. Ya, ini gambaran sudah banyaknya ada itu yang terjadi. Yang ketiga, yang disebut dengan krisis karakter ini pengaruhnya adalah peer group dalam kekerasan meningkat ya. Sekarang itu kan banyak grup apa tuh? Grupnya yang rambut jocong ke atas apa namanya? Ya. Hah? Grup apa? Punk rock. Pak ada grup punk. Ada apa lagi? Rock and roll. Metalik. Metalik. Tapi itu retro Pak, retro itu. Hippie. Banyak lah ya. Nah, kalau grup-grup peer group itu ya rata-rata kan orientasinya ya kekerasan kan? Ya kan? Ini apa tuh yang motor apa motor? Motor yang grup yang suka ngabegal atau motor apa grup motor apa namanya? Geng motor. Geng motor sekarang. Itu kan termasuk peer group juga. Dan nah, sekarang itu geng-geng itu lebih banyak membuat grupnya itu untuk kekerasan. Bukan untuk adalah kemaslahatan kebanyakan kan ya. Tapi sekali lagi, tidaklah semua menamakan geng itu adalah tidak baik. Ya.
Tapi rata-rata yang menamakan geng itu lebih kepada adalah peer group kekerasan. Iya nggak? Ya kan? Lebih banyak pada tingkat kekerasan. Mungkin saja ada grup atau peer group yang memang tidak kepada timur itu ada dari sekian itu. Tetapi kalau diklasifikasi dari 10 peer group bisa saja 90% itu adalah berpengaruh kepada tingkat kekerasan. Apa indikatornya? Peer group ini, melihat grup ini orang melihatnya serem, ya kan? Kalau nggak rambutnya panjang, jocong dan lain sebagainya, kalau nggak banyak tatonya, atau macam-macam lah, atau cara sama. Jadi peer group ini memang salah satu indikatornya memang menyeramkan, ya, yang apa tuh, yang tidak. Nah, teman-teman, jadi ketika bahwa kelompok-kelompok ini sudah ada dan banyak, cenderungnya adalah kelompok-kelompok ini adalah meningkatnya kepada sebuah kekerasan, ya kan? Nah, coba kalian analisa benar ada nggak sebuah peer group yang kira-kira adalah untuk membawa kepada yang lebih baik. Kalau ada, kalian itu bagus bisa mengkomparatifkan. Justru harusnya grup-grup itu yang begini gitu, ya. Ini kenapa Bapak tayangkan semacam ini harus menjadi sebuah ya gambaran lah buat kita bersama sebagai generasi muda. Yang keempat nih. Ciri yang keempat, ciri kris karakter keempat ini, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Sekali lagi nih Bapak katakan, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Ya, kita ini orang bilang ini suka ngeles, tahu ngeles. Coba apa sih yang bisa digambarkan? Siapa yang bisa menggambarkan ngeles itu bagaimana? Ada yang bisa menggambarkan? Ngeles itu, anak muda banyaknya ngeles. Gimana kira-kira? Ada yang memberikan gambaran? Ngeles itu kan memberikan diplomasi dalam rangka penyelamatan kan, rata-rata. Ketika kamu ditanya, kenapa kamu kesiangan sekarang? Ya Pak, mobilnya macet. Itu namanya ngeles kan? Ya, mungkin benar, mungkin juga banyak tidak benar. Tapi untuk penyelamatan itu lebih banyak. Nah, banyak sesuatu ini dijadikan sebuah alasan, tapi padahal itu sebuah penyimpangan. Itu yang disebut dengan adalah mengkaburkan sebuah pedoman. Kan harusnya jujur, Pak, maaf saya kesiangan. Gitu kan Pak, saya maaf kesiangan. Gitu. Jujur aja. Gitu. Kalau memang macet, katakan macet. Kalaupun tidak, ya saya kesiangan dari rumah berangkat jam segini. Jujur aja. Jadi, nah kalau menentukan sebuah kejujuran, walaupun ada sebuah kesalahan, itu adalah sebuah pedoman yang benar. Jangan menutupi sebuah kesalahan dengan kebenaran. Jadi itulah penyimpangan pedoman moral. Yang lebih sadis lagi begini, teman-teman. Ketika bahwa ada sebuah pengumuman, misalnya gini nih, di samping saudara itu ada sebuah kalimat no smoking area. Berarti di wilayah itu tidak boleh merokok. Ada aja orang yang bilang yang tidak boleh merokok itu di sini. Saya kalau belah sana boleh merokok gitu kan. Berarti kan ditafsirkan oleh sendiri. Padahal pedomannya jelas. Wilayah itu adalah tidak boleh. Artinya di samping itu juga nggak boleh gitu kan. Tetapi kadang-kadang yang bersangkutan menafsirkan lagi pedoman itu. Itu namanya untuk penyelamatan. Nah, jadi menjadi sebuah kabur, dikaburkan sebuah aturan pedoman itu. Ya, yang baik bisa menjadi tidak baik, yang buruk juga adalah menjadi dibaikan. Nah ini saudara sekalian, ini sering terjadi. Ya, makanya sebuah nilai-nilai kejujuran dan ketaatan, kedisiplinan itu memang perlu ke depan. Ya, karena orang itu pedoman sudah jelas, aturan sudah jelas, tapi tetap aja mencari sisi yang bisa untuk menyelamatkannya. Berarti
kalau bahasa anak muda bilang mah tidak fair. Ya kan? Tidak fair, ya, tidak gentleman. Ya kan? Tapi di sisi lain, anak-anak muda itu sok sering mengatakan gentleman, profesional dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ketika ada sebuah bertabrakan dengan pedoman yang sebenarnya, kita ini ada tidak mau gentleman. Kalau ada sebuah kesalahan. Ya. Nah, itu teman-teman yang keempat rata-rata yang sering terjadi, ya. Ini yang kelima ini menyangkut masalah adalah menurunnya etos kerja. Ya. Apalagi saudara sekalian, orang itu bekerja atau orang itu memperlihatkan diri karena atasannya. Padahal kalau ketika bahwa kerja itu yang sebutnya profesional, ada atasan, tidak atasan, inilah porsi saya, kerja saya. Inilah tupoksi saya. Tugas pokok dan fungsi saya. Ada dosen, tidak ada dosen, ada guru, tidak ada guru, inilah tugas saya yang saya selesaikan. Itu menyangkut masalah etos kerja. Sekarang bisa dilihat dengan cara fakta. Orang bekerja tapi bermain game. Orang bekerja tapi jangan ngobrol juga. Coba lihat teman-teman orang-orang Jepang. Orang Jepang itu ketika orang bekerja dia tidak pernah ngobrol. Tapi ketika istirahat. Kita punya waktu makan. Ketika waktunya libur benar-benar untuk pakai main. Jadi mampu membedakan mana waktu main, mana waktu bekerja, dan mana waktu untuk ya berselang dengan keluarga dan lain sebagainya. Kita ini sering